Dan untuk mengetahui bagaimana prosesi misa pemakaman Paus Fransiskus, saat ini kami sudah terhubung dengan Romo Hieronymus Yosef de Rupa atau yang biasa disapa dengan Romo Iron. Selamat siang waktu Indonesia, Romo Iron. Ya, selamat pagi waktu Roma, Mbak Ya, Jessica Romo dan Iron, saat ini untuk di alun-alun Santo Petrus sudah mulai dibuka. Bagaimana situasinya di sana saat ini, Romo? baik. Pagi tadi sebelum interview saya sempat turun ke lapangan Santo Petrus dan memang sejak pagi tadi sekitar jam setengah 7 itu sudah banyak orang yang hadir, antrian cukup banyak dan yang menarik bahwa security, keamanan itu sangat diprioritaskan karena Anda tahu bahwa beberapa pimpinan negara, beberapa pimpinan pemerintahan juga raja utusan dari Inggris dan beberapa raja di Eropa akan datang untuk menghadiri. Dan secara khusus Trump, figur yang sangat menjadi protagonis saat ini datang dan sehingga keamanan cukup padat. Tapi banyak yang datang, banyak yang hadir ya, umat banyak yang mau mengikuti, memberikan doa kepada figur Paus Fransiskus yang sangat dicintai oleh umat Katolik secara khusus, tapi juga oleh mereka yang tidak beriman Katolik ya. Cerah suasananya, syahdu hemat saya, dan cerah, tidak hujan maksud saya, sehingga membantu untuk banyak yang datang untuk mengikuti Ekaristi pemakaman atau perayaan penguburan ini. Ya, Iya, begitu Mbak Romo, Jessica. nanti misa akan dimulai pada pukul berapa? Akan dilaksanakan pukul 10 kalau tidak ada perubahan ya. Sampai tadi pagi disampaikan pukul 10 akan ada perayaan Ekaristi untuk pemakaman penghormatan untuk pemakaman Paus Fransiskus. Kemudian umat semua diharapkan hadir lebih awal. Para romo misalnya, para imam harus hadir minimal setengah 8 sudah ada di tempat. Para uskup, patriarkat yang akan mengikuti misa itu diharapkan jam 9 sudah ada di tempat. Ya, jadi persiapan cukup panjang untuk perayaan ini. Ya. Ya, Romo, untuk prosesi misa pada kali ini nanti akan seperti apa? Apakah akan ada perjamuan atau mungkin ada hal yang berbeda kah, Romo? Baik, dalam tradisi Gereja Katolik ada, katakanlah, eh, urutan yang sudah paten ya, yang sudah pasti untuk proses pemakaman. Misalnya kalau kita katakan eh, Paus akan perayaan ini akan dibagi dalam 4 bagian misalnya. Ya, ada ritus pembukaan, salam dari pemimpin misa, kardinal nanti akan yang merayakan akan menyampaikan salam, ritus awal, kemudian ada bacaan-bacaan suci disebut sebagai ibadat sabda, liturgi sabda. Kemudian bagian yang ketiga disebut kurban Ekaristi yang tadi Mbak Jessica katakan sebagai komuni, di situ disebut kurban Ekaristi, liturgi Ekaristi. Kemudian bagian yang keempat ada pesan terakhir, semacam ucapan perpisahan. Nah, ini tergantung konteks masing-masing. Ada yang mencium petinya, ada yang memegang petinya, atau ada yang membuat dengan nyanyian. Jadi banyak cara untuk menunjukkan itu. Tapi kurang lebih perayaan akan dibagi dalam 4 bagian ini. Salam untuk jemaat, ritus awal, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, kurban Ekaristi, dan pesan perpisahan. Nah, setelah pesan perpisahan ini agak berbeda dengan paus-paus sebelumnya. Jenazah dari eh, Paus Fransiskus akan dibawa dari perayaan Ekaristi tempat ini, Basilika Santo Petrus, ke Maria Maggiore. Tadi sudah disebutkan itu. Karena kita ingat bahwa Paus Fransiskus meminta dalam pesan terakhirnya ya untuk dikuburkan di Maria Maggiore. Itu aja yang membedakan proses terakhirnya, proses penguburannya itu. Ya. Baik.
Itu adalah pesan terakhir dari Paus Fransiskus, tapi Romo kita juga ketahui karena ada rencana penyederhanaan pemakaman yang sudah ia ungkapkan sejak Desember 2023. Dan Paus Fransiskus sendiri menginginkan upacara pemakaman yang lebih sederhana dan tidak menunjukkan kemegahan dari kepausan. Ini sendiri juga sudah diatur. Aturan ini seperti apa nanti Romo untuk penerapannya dalam misa? Baik, dalam misa pembagiannya akan tetap seperti saya katakan tadi. Ada 4 bagian akan dibagi yang saya katakan tadi ya. Pembukaan, sabda, perayaan sabda, ritus komuni dan eh, pesan katakanlah pesan untuk perpisahan. Nah, kesederhanaan yang terjadi dalam perayaan pemakaman khususnya pada pada Paus Fransiskus ini akan kita lihat dalam pemakamannya di gereja Maria Maggiore ya. Anda bisa melihat apakah ada punya gambarnya ya. Biasanya kubur dari seorang paus atau perayaan akan dibuat begitu begitu meriah, tapi kesan kita nanti dalam perayaan Ekaristi ini dengan 4 kategori tadi itu akan dibuat dengan sangat sederhana dan juga dalam perayaan pemakaman di Maria Maggiore sendiri, kubur tempat terakhir di mana paus dikuburkan juga kalau kita lihat sangat sangat sederhana, sangat sangat simpel gitu ya. Tidak seperti layaknya katakanlah paus-paus yang lain. Kalau Anda pernah ke Roma, di bawah Basilika Santo Petrus itu banyak katakan kuburnya para paus dan itu dibuat dalam ukuran yang besar dan begitu banyak ornamen ya di luar katakanlah eh, apa namanya kuburnya itu ya. Tapi Fransiskus meminta dalam pesan terakhirnya supaya dikuburkan pada tempat yang kecil kalau kita lihat itu dan ditulis tanpa ornamen, dia minta ditulis cukup namanya Fransiskus itu. Nah, itu yang hemat saya secara pribadi karena saya pernah bertemu beliau kemudian 2013 Maret 2013 saya berada di Roma waktu beliau terpilih sehingga memang sangat sangat terkesan dengan kesederhanaan dari figur Paus Fransiskus ini. Ya, Saat itu Romo saat bertemu dengan Paus Fransiskus di momen seperti apa sih Romo? baik. Dalam Gereja Katolik, ketika nanti kita akan melihat kurang lebih informasi yang kita dapat tanggal 5 Mei akan mulai yang kita sebut konklav pemilihan paus baru. Nah, dalam tradisi kekatolikan, Gereja Katolik Roma ketika paus terpilih, dia akan mengambil sebuah nama, namanya siapa yang akan dia pakai. Misalnya Paus Fransiskus mengambil nama Fransiskus Assisi. Nah, kebetulan saya sebagai Fransiskan OFM, pendiri kami katakanlah itu Fransiskus Assisi. Dan kami pada tanggal 31 Oktober 2022 diberi kesempatan bertemu dengan beliau karena tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 kami merayakan 800 tahun. Misalnya tahun ini 2025 kami merayakan Santo Fransiskus Assisi mengubah sebuah karya tentang kidung kepada ciptaan ya. Jadi 800 tahun dirayakan. Maka kami sebagai panitia waktu itu tanggal 31 Oktober 2022 bertemu dengan Paus dan saya biasanya kalau kita bersalaman dengan Paus kita mencoba mencari kata apa yang tepat yang kita ungkapkan karena momennya tidak panjang kan. Jadi saya agak agak bingung waktu itu apa yang mau saya katakan. Dan saya katakan saja waktu itu saya dari Indonesia, kami menunggu di Indonesia dan ternyata tahun lalu beliau datang jadi 2 tahun kemudian ya. Waktu saya menyebut Indonesia dan kami menunggu di Indonesia dia hanya senyum dia mengatakan saya akan datang. Tapi tidak ada berita resmi waktu itu. Jadi 2022 ya. Jadi ternyata terwujud tahun lalu. Itu sangat sangat mengesankan bagi saya. Iya Romo, waktu tahun lalu Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saat itu perasaan Romo Irwan seperti apa dan mungkinkah ada pesan-pesan tersendiri yang sangat diingat pada September 2024 saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Baik, pada saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia, pertanyaan yang muncul ketika disebut bahwa beliau akan mengunjungi Indonesia, banyak pertanyaan yang
ada katakanlah saya di Roma dan kita mendengar banyak orang bertanya, kenapa? Ya, kenapa seorang pemimpin Gereja Katolik Roma datang ke Indonesia, di mana sebuah negara yang bukan mayoritas Katolik, Hmm. mayoritas Muslim, ya kan? Kita kecil, orang Katolik dan tertentu statistik jumlahnya kecil. Terus kenapa harus ke situ? Atau misalnya kenapa ke Mongolia? Nah ini menjadi menarik ya. Tapi Paus memilih datang ke Indonesia bukan misalnya ke Jerman atau ke Spanyol yang mayoritas Katolik. Itu menjadi pertanyaan yang terus menerus dalam diri kita. Tapi yang menarik dia katakan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa di Indonesia dia melihat gereja yang bertumbuh. Itu yang saya lihat ya. Yang dalam pandangan saya ketika bertemu dan melihat pesannya, dia melihat di Indonesia gereja yang sedang bertumbuh, gereja yang punya kemampuan. Ini terima kasih juga untuk kita bisa hidup bersama sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara ya. Kita bisa hidup bersama dengan perbedaan yang luar biasa di Indonesia, tapi kita bisa, gereja Katolik khususnya, bisa merayakan Ekaristi Kudus ya. Bisa terbuka mengekspresikan imannya. Nah itu salah satu ciri bagaimana agama di Indonesia tidak membuat kita saling saling memusuhi, tapi saling menguatkan. Momen yang sangat berharga yang saya kira itu menarik itu ketika beliau mengunjungi Istiqlal ya, dan bertemu bicara dengan imam di Istiqlal, sekarang menteri kita, dan mereka saling mencium satu sama lain. Maksud saya itu sangat sangat menyentuh, foto seperti itu ya. Itu yang bagi saya, kalau yang saya terkesan bukan kata dari Fransiskus secara pribadi, bukan kata-katanya, tapi gesturnya itu ya. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan itu punya pesan yang membuat kita semua kagum gitu ya. Misalnya dia tiba di Indonesia, dia ketika keluar dari bandara dia membuka jendela, itu semua kita terkejut ya, karena semua memikirkan ada sesuatu takut ya. Ternyata Indonesia aman, perjalanannya bagus, dia senang ya, dia sangat gembira ya. Jadi yang menjadi apa yang menjadi terkesan bagi saya, Paus Fransiskus merasakan bagaimana di Indonesia dalam perbedaan yang kita miliki, budaya, agama, tentu saja ada persoalan-persoalan, tapi kita bisa hidup bersama. Kita bisa saling menghormati satu sama lain. Itu yang saya kira yang Paus lihat di Indonesia, yang perlu dipelajari oleh dunia di sekitarnya. Iya, baik. Romo, apa yang Anda ceritakan saat ini mengingatkan kami juga ketika ada perjalanan Paus Fransiskus menuju Afrika saat itu di K5, yang mana saat itu PBB pun tidak bisa menjamin keselamatan Paus Fransiskus, tapi ia tetap datang ke sana, bahkan ia masuk ke masjid dan juga duduk bersama dengan imamnya saat itu. Kita akan membahas sebetulnya reformasi seperti apa dan peninggalan dari Paus Fransiskus seperti apa. Usai jeda, Romo, kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kita lanjutkan dialog bersama Romo Hieronimus Yosef de Rupa yang biasa dipanggil oleh Romo Iron. Romo Iron, saat ini di Vatikan menjelang misa pemakaman Paus Fransiskus, apa persiapannya? Sudah sejauh mana? Ya, sekarang di sini jam tepatnya 8.42 ya. Artinya masih sekitar 1 jam kurang lebih 17 menit akan perayaan Ekaristi dimulai. Nah, apa yang terjadi? Biasanya pada momen ini para romo, para suster itu yang tadi sudah datang 7:30, mereka akan mengambil tempat. Anda lihat di gambar itu ada kelompok yang cukup warna putih cukup banyak di sisi, kalau kita lihat di depan Basilika sisi kanan, dan mereka akan mengambil tempatnya. Jadi pada momen-momen ini, jam-jam ini, umat dan para religius semua yang berpartisipasi dalam misa akan datang dan masuk mengambil tempatnya, akan diatur semuanya supaya tidak mengganggu jalannya perayaan Ekaristi. Sambil di dalam Basilika sedang disiapkan agar proses, nanti Anda tahu bahwa sebelum perayaan Ekaristi dimulai, biasanya kalau saya membandingkan dengan perayaan Ekaristi yang terakhir untuk Paus Benediktus ke-16, akan ada sebelum Ekaristi Kudus akan ada proses pembawaan akan ibadat sedikit di dalam, kita nggak bisa lihat di dalam Basilika, kemudian akan dibawa
jenazah peti mati dari Paus Fransiskus ke luar halaman Santo Petrus dan akan ditaruh persis di depan altar untuk didoakan dalam Ekaristi Kudus. Kemudian nanti sambil menunggu perayaan Ekaristi Kudus akan didaraskan dalam tradisi Gereja Katolik Roma adalah doa Rosario. Kita akan mendoakan itu, kan itu juga doa yang sangat dicintai oleh Paus Fransiskus dan oleh karena itu kita katakan tadi bahwa dia menginginkan untuk dikuburkan di Maria Maggiore. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah proses bagaimana disiapkan baik umat, para romo, semua peserta, para uskup, patriarkat, semua yang akan mengikuti Ekaristi Kudus untuk mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi Kudus. Biasanya pada menit-menit terakhir, kalau saya lihat biasanya menit-menit terakhir katakanlah setengah jam sebelumnya atau 45 menit sebelumnya akan masuk para pemimpin-pemimpin negara ya. Mereka akan masuk biasanya belakangan sekitar 45 menit atau 30 menit baru masuk ke tempatnya karena sudah disediakan secara khusus. Tapi saat ini umat dan para religius khususnya yang mau mengikuti misa mereka harus antri itu cukup panjang. Saya lihat tadi pagi panjang sekali sehingga saya kira tidak semua bisa masuk dalam lapangan Santo Petrus untuk mengikuti misa. Pasti banyak yang berada di luar. Iya, baik Romo Irwan, karena kami mendapatkan informasi banyak sekali umat Katolik yang datang ke sana, bahkan non-Katolik pun datang ke sana untuk penghormatan terakhir dan juga mengikuti misa pemakaman Paus Fransiskus. Bagi mereka, masyarakat yang sudah datang ke sana, bagaimana nanti untuk prosesi misanya? Apakah mereka juga bisa mengikuti, Romo? Bisa, mereka akan bisa mengikuti dengan khusyuk ya. Jadi itu yang bagus dalam ritus Gereja Katolik Roma maksud saya dalam jumlah yang banyak seperti saat ini itu akan diatur supaya liturgi tetap berjalan dengan khusyuk ya, tetap berjalan sesuai dengan iramanya. Jadi saya yakin dan saya menjamin bahwa perayaan akan berjalan dengan khusyuk dan umat akan bisa mengikuti dengan penuh keterlibatan ya secara spiritual dalam Ekaristi Kudus ini. Dan mungkin baik juga harus dikatakan bahwa umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini juga orang-orang seperti disebutkan tadi tidak hanya orang-orang Katolik tapi juga mereka menyebutnya mungkin kurang begitu bagus dalam bahasa Indonesia tapi mereka menyebut diri mereka sebagai simpatisan gitu ya. Karena figur Paus Fransiskus ini bagi mereka salah satu ciri yang menonjol hemat saya. Kenapa Paus Fransiskus ini dicintai? Karena dia dalam arti tertentu sangat manusia, maksud saya sangat manusiawi. Dia tidak berperan sebagai paus dalam pengertian hierarki saya pemimpin, ya Anda harus menghormati saya, ya Anda harus memberi perhatian lebih untuk saya, tapi dia figur yang dalam arti tertentu berlaku seperti kita gitu loh. Seperti tadi dikatakan oleh Mbak Jessica, bagaimana hampir tiap malam dalam wawancara yang di lapangan, mohon maaf, itu dikatakan bahwa hampir tiap malam Paus Fransiskus menelpon seorang imam pastor paroki di Gaza untuk bertanya, dan itu sering dilakukan, ya. Itu jarang dilakukan paus-paus sebelumnya. Ya. Jadi paus ini sering menelpon umatnya, bertanya bagaimana kabar, dia tanpa perencanaan dia mengunjungi umatnya, menyapa mereka. Nah ini ciri-ciri dari pemimpin yang hemat saya berlaku dalam arti tertentu bahasanya kita tuh seperti bukan dalam tanda kutip seperti bukan pemimpin, dia bagian dari kita. Itu yang membuat kenapa Fransiskus sangat dicintai bukan hanya oleh orang yang beragama Katolik tapi juga mereka yang saya sebut tadi simpatisan itu. Dan itu banyak ya. Kalau saya mendapat informasi dari kawan-kawan di Vatikan, selama tubuh atau jenazah dari Paus Fransiskus diletakkan di Basilika Santo Petrus sejak hari Selasa hingga hari Jumat, diperkirakan yang masuk itu pun kemarin dipaksa ditutup karena sudah agenda jam 8 petinya harus ditutup. Itu yang masuk kurang lebih 250.000 yang memberikan penghormatan. Yang hadir pada kesempatan hari ini mungkin harus dikonfirmasi dengan rekan yang di lapangan, yang hadir diperkirakan sekitar 200 lebih, maksudnya 200.000 lebih yang hadir di lapangan Santo Petrus. Ya. Dan kalau kita lihat siapa yang hadir, juga pemimpin hampir 50-an lebih saya kira, pemimpin
presiden atau pemimpin Ya. pemerintahan, belum dari kerajaan-kerajaan itu ya. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini orang-orang yang warnanya berbeda maksud saya. Ada presiden, ada Trump di Baik. sana yang itu antitesis lah katakanlah. Kalau mau dikatakan siapa antitesis dalam yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, seharusnya kalau Putin hadir ya Putin itu paling antitesis ya. Baik. Atau misalnya dari Israel misalnya. Tapi Trump hadir itu antitesisnya benar dari, maksudnya tokoh yang dalam arti tertentu berlawanan secara apa ya, perhatian untuk situasi. Tapi dia hadir ya. Dia hadir, bagaimana Trump tetap menghormati Paus Fransiskus, dia datang. Ini yang perlu kita respect juga. Kendati dia antitesis dari sikap Paus Fransiskus, dia tetap datang. Ini yang menarik. Baik. Romo, kami juga ingin bertanya bagaimana dengan gereja-gereja Katolik di seluruh dunia. Bagi umat Katolik yang tidak bisa hadir di sana untuk melakukan misa pemakaman Paus Fransiskus, apakah juga bisa mengikuti misanya, Romo? Betul. Ini yang kita berterima kasih pada teknologi, kita berterima kasih kepada stasiun-stasiun televisi dan semua yang memberi kesempatan kepada umat yang tidak bisa hadir di tempat, ya, maksud saya di lapangan Santo Petrus di Roma, untuk bisa mengikuti Ekaristi Kudus. Dan berkat perayaan Ekaristi Kudus yang dilakukan di Vatikan saat ini, maksud saya nanti jam 10, atau perayaan-perayaan yang dilakukan oleh Paus dan disebarkan, diikuti oleh umat lewat alat-alat elektronik, itu dalam gereja diakui validitasnya. Jadi valid Anda mengikuti Ekaristi Kudus pada jam 10 nanti, seluruh perayaan itu Anda juga berpartisipasi dalam iman Katolik. Kita katakan Anda berpartisipasi secara spiritual dalam perayaan Ekaristi Kudus, mendoakan Paus Fransiskus. Jadi ya, maksud saya benar Anda katakan, umat boleh mengikuti dengan proses perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan saya kira juga selain pada waktu yang sama jam 10 nanti ada misa dan bisa diikuti secara online seperti ini yang saya katakan valid tadi, hampir semua gereja Katolik di seluruh dunia mengambil waktu mungkin yang berbeda untuk mendoakan Paus Fransiskus secara khusus. Jadi itu Paus Fransiskus menjadi apa ya, pimpinan tertinggi gereja Katolik. Jadi bagi gereja Katolik, bagi kami ini satu kehilangan. Bayangkanlah kita bisa menganalogikan kehilangan seorang ayah, ya. Kehilangan seorang ayah yang menggait kita bagaimana gereja harus bersikap. Dan ketika kita kehilangan ayah, kehilangan seorang figur pemimpin, gereja dalam arti tertentu belum bisa menentukan arahnya sekarang. Ya, kita sebut sede vacante, kan, kursi yang kosong saat ini. Posisi ini agak sulit dan ini gereja butuh figur, butuh paus yang bisa menuntun gereja ini, maksud saya. Jadi di semua dunia yang kita dapat informasi pasti dirayakan Ekaristi Kudus untuk Paus Fransiskus. Baik, Romo Iron, nanti kita juga akan membahas terkait nantinya jenazah saat tiba di Santa Maria Maggiore akan disambut oleh sekelompok kaum marginal. Nanti kita akan lebih dalami hal tersebut dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami mengajak Anda untuk kembali berdialog bersama Romo Hieronymus Yosef Dei Rupa. Romo Iron masih tersambung bersama kami di Metro TV ya, Romo? Ya, masih. Iya. Romo Iron, nanti jenazah diperkirakan pada pukul 12 waktu setempat akan tiba di Santa Maria Maggiore dan akan disambut oleh sekelompok kaum marginal. Romo, apakah ini menjadi salah satu bentuk wujud dari reformasi 12 tahun Paus Fransiskus menjadi paus, pemimpin gereja Katolik? Baik, salah satu ciri yang menonjol dari masa kepemimpinan Paus Fransiskus adalah perhatian dia kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang miskin. Ini sangat khas dalam. Saya tidak mengatakan bahwa paus-paus sebelumnya, Benediktus ke-16, Yohanes Paulus kedua, itu tidak, atau Yohanes Paulus pertama, tidak memberi perhatian pada orang miskin. Tetapi kita mesti jujur katakan bahwa Paus Fransiskus itu, saya katakan pada awal, gesturnya itu yang menunjukkan perhatian gereja. Jadi tidak dia mengatakan bahwa gereja mesti memberi perhatian pada orang miskin,
tapi gesturnya dia sendiri, ya, dia sendiri yang menekankan, dia sendiri yang menyambut orang yang sakit, dia sendiri yang merangkul orang miskin, ya. Ya, sering kita temu beberapa pertemuan waktu di Piazza San Pietro, kita lihat beberapa gambar bagaimana dia memeluk orang yang sakit, ya, mohon maaf, orang yang wajahnya berpenyakitan waktu itu, dia memeluk, dia merangkul, ya. Bagaimana orang miskin dia sentuh, dia sapa. Nah, orang-orang itu menjadi prioritas dari Paus Fransiskus ini, ya. Dan ini yang hemat saya yang menarik, ya. Jadi ketika, kalau saya boleh mundur ke belakang, ya, Paus Fransiskus ini namanya Bergoglio, ya, Anda ingat, Anda tahu bahwa namanya aslinya adalah Bergoglio. Ketika dia dipilih 13 Maret 2013, dia memilih namanya Fransiskus. Ya. Nah, dalam tradisi Gereja Katolik Roma ini penting. Ketika seorang pemimpin paus terpilih, bagaimana kita bisa mengetahui kurang lebih, bagaimana kita bisa mengetahui corak kepemimpinannya, ciri kepemimpinannya, apa yang mau dia bawa gereja dalam kepemimpinannya, dari namanya, dari nama yang dia pilih. Nah, ketika Fransiskus yang nama aslinya Bergoglio, ketika dia dalam perhitungan suara dia sudah melewat 2/3 dari kardinal yang ada waktu itu, ya, 2013. Kemudian rekannya, salah seorang Fransiskan, Romo Fransiskan, kardinal Brazil, itu memeluk dia dan membisikkan di telinganya, jangan lupakan orang miskin. Dan ketika dibisikkan jangan lupakan orang miskin dan muncul dalam kesadarannya, dia seorang Romo Yesuit, dia teringat langsung Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi yang lahir 1181 itu adalah figur yang dalam tanda kutip mengubah wajah gereja. Gereja yang selama ini dilihat begitu begitu megah dengan bangunan-bangunannya, begitu jauh dari umat, ya, itu menjadi gereja yang perlu dekat dengan orang miskin, orang-orang kecil. Nah, ini yang menjadi ciri dari Paus Fransiskus. Ketika dia mengambil nama Fransiskus Assisi, dia tahu bahwa dia mesti membawa gereja selama 12 tahun kepemimpinannya untuk lebih dekat dengan umat, untuk lebih dekat dengan, khususnya bukan saja umat, pada berpihak pada orang-orang yang miskin, berpihak pada orang-orang yang kecil. Nah, ini yang mungkin dalam catatan Paus Fransiskus, gereja kadang-kadang lalai. Ya, gereja kadang-kadang tidak memberi fokus di sini. Ya. Pengajaran banyak, memberi banyak catatan, tapi bagaimana bersikap mungkin belum. Nah, ini yang Paus Fransiskus mengubah. Dia membuat gesturnya dia, sehingga di Roma orang-orang kecil itu dekat, ya, orang-orang miskin, orang-orang yang mereka merasa dekat dengan Paus Fransiskus, ya. Nah, itu yang maka mereka mendapat keistimewaan untuk menyambut Paus Fransiskus di Maria Maggiore, ya, karena dikatakan dalam bahasa Italia Paus Fransiskus itu Papa degli ultimi, Papa dari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang kecil. Proses di sini nanti kita lihat ke depan, pertikaian dengan, katakanlah pertikaian, perbedaan pendapat, diskusi dengan PAM misalnya tentang imigrasi, karena Paus Fransiskus sangat-sangat tidak setuju ketika sebuah negara tidak menerima kaum imigran. Itu bagi dia sebuah pengkhianatan pada iman kekristenan, kekatolikan, karena Yesus sendiri juga seorang imigran, bukan kutip, ya. Iya, Romo, ada satu yang menarik, ini perhatian Paus kepada Gaza dan juga Palestina yang dinilai tidak setengah-setengah. Karena ada momen saat itu pada Jumat Agung di Gereja Katolik di seluruh dunia, ini diserahkan bagi Gereja Katolik di Palestina untuk kemanusiaan saat itu. Benarkah, Romo? Ya, saya kira apa yang dikatakan Mbak Jessica itu benar. Maksud saya, Paus Fransiskus ini tidak melihat gereja Katolik sebagai gereja yang, ini ciri yang sangat sangat bagus. Terima kasih untuk clue ini. Dia, menurut saya, Paus Fransiskus mengajak umat gereja Katolik, kami khususnya, untuk membuka gereja, membuka pintu, membuka jendela, ya, itu sesuai dengan pada inspirasi hidup dia, untuk membuka gereja, jendela dan pintu kepada seluruh dunia. Gereja Katolik bukan hanya bicara tentang sakramen atau hal-hal yang lain, tapi gereja mesti terbuka juga kepada, misalnya di Gaza tadi, ke saudara-saudara kita yang Muslim atau yang tidak beragama. Ya, itu ciri dari kekatolikan, ciri dari Injil. Ya, sehingga betul tidak hanya di Gaza, tapi banyak tempat yang seperti saya katakan, bukan atau tidak banyak orang Katolik, tapi Paus Fransiskus memberi perhatian lebih ke mereka. Ya.
Misalnya di Ukraina misalnya, Paus sering memberi bantuan dari pihak gereja khususnya, misalnya juga ada ambulans diberi. Itu tidak banyak sebenarnya kalau kita lihat jumlah orang Katolik Roma, maksud saya ya, karena banyak di sana adalah Katolik yang ortodoks di sana. Jadi ke Gaza, ke Ukraina, ke beberapa negara yang bermasalah, perhatian Paus Fransiskus sekali lagi bukan karena agamanya, bukan, tapi kita katakan tadi dia sangat menekankan penghormatan kepada manusia sebagai citra Tuhan, lepas dari agama apapun. Kita mesti menghormati siapapun orang itu sebagai manusia yang sebagai citra Tuhan dia, apapun agamanya, dan itu yang dia pegang, ya, itu yang dia pegang dalam kepemimpinannya. Baik, terima kasih Romo Iron atas penjelasannya, dan kami juga nanti akan kembali mengupdate Romo terkait dengan prosesi misa yang akan berlangsung di Vatikan pada hari ini. Terima kasih Romo Iron sudah bergabung bersama kami di Metro TV.